Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Tentu puji syukur yang tak lupa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala macam bentuk nikmatnya yang sampai di pertemuan yang ke-16 tahsinul qiraah. Masya Allah, kita masih diberi kemudahan untuk bergabung walaupun via Zoom, teman-teman ya. Salat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sekaligus menjadi suri tauladan kita sampai akhir zaman, Masya Allah. Baik Ustadz, mungkin untuk kita efisienkan waktu karena teman-teman juga sudah menunggu. Langsung saja saya serahkan kepada Ustadz Muhammad Iman Fakih untuk kemudian melanjutkan kajian kita tahsinul qiraah yang sempat kita lakukan beberapa pekan lalu juga. Baik, kami persilakan Ustadz, silahkan. Tafadhol. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma iftah lana futuhal arifina bihikmatik wa anshur alaina rahmataka birahmatika ya arhamar rahimin. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ميمونا ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما. Alhamdulillah, pada ini diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana kita malam hari ini bisa sama-sama melanjutkan belajar, yakni belajar ilmu Al-Quran, ya, tahsinul qiraah, yang pertemuan ke-17, 16 ya, 16 ya, pertemuan 16. Alhamdulillah, pertemuan 16. Baik, untuk mempersingkat waktu, ya, kita mulai aja langsung tahsinnya sebelum ke materi ya. Ya. Jika berkenan teman-teman bisa dibuka kameranya. Ya, teman-teman yang lain silahkan dibuka kameranya. Jangan bersembunyi di balik kamera. Insya Allah. Kalau bersembunyi di Ya. Oke. Ada beberapa yang sudah dibuka. Baik, seperti biasa kita lanjutkan ya Al-Fatihah dulu, lalu kemudian kita lanjutkan surat An-Nas ya, dan kemudian Al-Falaq insyaallah. Oke. Ada yang mau buka kamera? Buka suara? Ada yang mau buka suara? Ini ada sekitar peserta berapa orang? Buka kamera hanya berapa orang aja ini? Oke, nggak apa-apa kalau nggak bisa buka kamera. Yang bisa buka suara siapa? Rumah tahfidz mungkin? Badannya masih yang mungkin bisa buka suaranya? Ya, silakan. Oke, buka ya. Kameranya dibuka sama suaranya juga. Oke. Oke, karena Al-Fatihah sudah pernah diajarkan. Ya. Coba sama-sama baca Al-Fatihah. Dari ta'awud, bismillah, lalu kemudian langsung. Yuk. 1, 2, 3, mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Oke, ahsan, barakallahu fiik. Bagus. Kita lanjut surat Al-Falaq. Al-Anas ya. Anas dulu. Kemarin sudah Anas ya? Kemarin sudah belum ya? Kalau sudah kita lanjut Al-Falaq ini. Sudah ya? Oke, sebelum lanjut, saya pengen dengar dari teman-teman nih, satu orang aja. Satu dari kalian, jangan bareng-bareng. Kalau bareng-bareng tadi terdengar ya, bagus-bagus saja kompak. Sekarang dari satu orang, dari rumah tahfidz atau dari yang lain, di lain rumah tahfidz, yang kira-kira belum pernah, coba siapa? Ya. Saya Ustaz. Nah, dengan siapa dan dari mana? Sondi Ustaz dari Jeneponto. Sondi, jadi Jeneponto. Jadi Ponto itu berarti Makassar mana itu? Makassar juga ya? Makassar, Ustaz. Bukan? Ya, Makassar bukan, Ustaz. Itu kabupaten juga. Kabupaten. Jauh dari kota Makassarnya? Lumayan Ustaz. Oke, ahsan. Ya, silakan. Ditawud, bismillah, kemudian Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Asyaiton, dengar. Asyaiton itu linnya harus sempurna. Jadi a'udzu billahi minasy bukan syai ya. Bukan syaiton tapi syaiqo ya. Huruf ta, huruf isti'la, yakni huruf tebal ya. Ya, jadi harus kuat dan kemudian jangan digerakkan atau dimajukan bibirnya karena tempat to bukan di bibir melainkan lidah. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke, ahsan. Terus Bismillahirrahmanirrahim. oke. Apa namanya? Digerakkan lagi ya, biar dibuka lagi suaranya, digerakkan biar terdengar sempurna harakat-harakatnya. Oke, ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ra itu tebal. Ra fathah hukumnya tafkhim. Berarti harus tebal. Ar-rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ahsan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Oke, terus. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ingat, na itu bukan huruf isti'lah. Yang huruf isti'lah itu huruf sodnya. Nun ya, huruf na tadi nun itu huruf istifal. Lawan kata daripada isti'lah. Jadi ketika mengucapkan itu tipis. Nah, bukan no ya. Ihdinas nos ya, bukan nos tapi na ya, nasi. Si saja, sodnya saja yang tebal. Ihdinas sirat, ihdinas sirat, ihdinas si, ya. Ihdinas sirat, oke.
Ihdinas siratal mustaqim. Masih. Ihdinas sirat. Ihdinas sirat. Ihdinas sirat. Ya. Ihdinas. Nas. Ihdinas. Coba. Masih itu. Bukan nos tapi nasi, oke. Nasi. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, nanti sambil belajar coba. Ya. Terus Ihdinas siratal mustaqim. al-mustaqim ya, sinnya kan sukun, mimnya dhammah, maka yang dimajukan hanya huruf mim saja, sinnya tidak perlu dimajukan. Ya, dan dhammah mimnya juga harus sempurna maju. Ihdinas siratal ya. Mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Oke. Huruf ta juga hati-hati, jangan taqim, tapi taqim ya. Ihdinas siratal mustaqim ya. Ulangi. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, ahsan. Terus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, ahsan, barakallahu fiik. Bagus ya, sudah baik bacaannya. Tinggal sedikit-sedikit dari kesalahan-kesalahan khafi, lahnul khafi, agar lebih diperbaiki lagi, ya, lebih disempurnakan lagi. Oke, terima kasih dengan Suwandi ya dari Jenny Ponto ya. Sebelumnya udah pernah ikut ini nggak kajian pertemuan dari pertemuan pertama atau baru kali ini ikut? Baru kali ini, Ustaz. Sebelum-sebelumnya belum? Iya, Ustaz. Insya Allah. Berarti tapi udah tahu ya, insya Allah. Insya Allah. Oke. Oke, saya beri satu lagi kesempatan buat teman-teman. Siapa yang mau mencoba? Yang belum, ya. Yang putri mana ini? Yang putri, yang akhwat, coba. Coba Ustadz. Nah, dengan siapa dan dari mana? Dengan Rizka dari Win IB Padang, Ustaz. Oh, Rizka dengan Win? Dari dengan Rizka IB Padang. dari IB, Win IB, ya. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ini mutabi'i. Mutabi'i cukup 2 harakat saja. Jangan bismillahirrahman. Ya, tapi bismillahirrahmanirrahim. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ahsan. Terus? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka Jangan diputus nasta'in. ya. Iyyaka na'budu ya, harus sampai dalam. Letaknya di mana ain itu? Rizka, di mana tempat ain, makharijul huruf ain? Di arah kerongkongan, Ustaz. Kerongkongan. Kerongkongan apa ini? Pertemuan sebelum-sebelumnya pernah ikut? Perdana ini, Ustaz. Oh, Masya Allah, perdana ya. Oke. Makharijul huruf ain itu ada di tengah tenggorokan. Tenggorokan bagian tengah ya. Wasatul halqi, ain dan ha. Jadi dan dia juga punya sifat yang namanya bainiyah atau di antara, tawassut. Jadi perlu apa namanya? Jangan langsung jangan langsung diputus ya, tapi ada sedikit apa namanya? Tahan. Tapi bukan banyak seperti sin, misalkan nas, tapi cukup iyyaka na'budu. Jadi dia apa namanya? Mengalir. Iyyaka na'budu, bukan na'budu. Iyyaka na'budu, tapi iyyaka na'budu. Oke? Ya, Ustaz. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in juga huruf sin. Zamanul tawil, maksudnya dia lebih panjang daripada ain. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Halo, nggak ada suaranya ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Harfu istifal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas ya. Ihdinas nah tipis, sod tebal. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Oke. Terus Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. barakallahu fiik. Bagus. Ya, bagus bacaannya. Kemudian suaranya juga dapat. Nagomnya ya, hanya sedikit-sedikit dari lahnul khafi harus diperbaiki lagi. Oke. Ahsan, barakallahu fiik. Oke, terima kasih ya untuk siapa tadi, Rizka dari Padang. Berlanjut ke materi selanjutnya. Ya, sebelum kita materi masih dipraktek surat Al-Falaq. Ya, karena kemarin Al-Ikhlas An-Nas sudah. Sekarang Al-Falaq. Saya baca, teman-teman ikuti. Oke, ada yang mau buka suara satu orang?
Satu suara. Salah Salapang mana ini? Nggak hadir kah? Atau di mana? Salah Salapang sedang ini Ustaz, ada ujian malam. Oh, iya, iya, iya. Dari Baitul Hufat mungkin? Ada? Lagi ujian Ada juga? Ustaz, ada tuh dari Baitul Hufat. Qurratain, Apa? silakan. Ah, boleh itu. Oke, oke, gini aja. Teman-teman tutup suara dulu. Saya baca surat Al-Falaq, ya. Tolong teman-teman dengarkan baik-baik. Setelah itu, siapa yang mencoba silahkan baca. Oke, karena Al-Fatihah sudah biasa ditalqin, ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. ومن شر النفاثات في العقد. Salah ya. Oke. Semoga lagi pada dengerin ya. Nggak fokus, masih fokus kan? Nggak kemana-mana pikirannya. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Oke. Qul a'udzu birabbil falaq. Ra tebal, qul tebal, rabbil falaq, qafnya juga tebal, min syarri di sini min syarri rinya tipis karena harakat kasrah. Oke. Semoga teman-teman udah paham semua ini. Ada yang mau coba enggak? Ada yang mau coba? Yang belum? Dari rumah tahfidz atau dari teman-teman? Ayo, ini udah mulai praktek ya tahsinul qiraahnya, jadi harus berani mencoba, harus berani praktik. Ya. Halo. Coba dari badannya Musiang, satu orang. Dari badannya Musiang, satu orang. Oke, satu orang bisa baca surat Al-Falaq. Sebelum kita masuk ke materi. Mulai Ustaz? Mulai. Dengan siapa? Yang mana? Coba. Mutmainnah Ustaz. Oke, Mutmainnah. Tafadhol. Mutmainnah dari mana? Asli Makassar juga? Bukan Ustaz, Bulukumba. Oh, Bulukumba. Oke. Silakan. Mutmainnah. Ya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. Huruf qafnya harus sempurna ya. Yang maju hanya qafnya saja, lamnya tidak perlu. Qul ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Nya tebal. Birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. 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 Bukan falaq. Falaq tapi falaq. Falaq. Oke. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Oke, terus Min syarri ma khalaq. syarri bukan syarri tapi syarri. Syarri bukan syarri ya. Ingat orangnya itu tipis. Min syarri ma khalaq. Ulangi. Min syarri ma khalaq. Masih. Syarri, coba. Syarri. Bukan syarr. Bukan syarr. Syarri. Min syarri. Syarri, bukan syarri. Syarri. Ya, tipis. Bukan min syarri. Syarr, tapi syarri. Min syarri ma. Oke, coba. Min syarri. Masih syarr. Bukan syarr, tapi syarri. Merendah. Syarri. Min syarri. Masih. Oke, nanti latihan tadrib. Oke, baca terus min syarri. Min syarri ma khalaq. Masih perlu diulangi. Terus. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ghasiqin bukan i. Ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Oke. Wa min syarri naffadzati fil uqad. Naffatha bukan nafadha. Naffathati fil uqad. Wa min syarri naffatha. Oke. Wa min syarri naffatsati fil uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Oke, ahsan, barakallahu fiik. Terima kasih, mutmainnah ya. Tinggal di harfu ra-nya itu masih tebal huruf tipisnya. Jadi bukan turi ya, syarri bukan syarri. Jadi enggak diangkat itu lidah, tapi direndahkan. Syarri, jadi tipis, oke? Nah, ini teman-teman juga harus latihan ya bagi teman-teman yang belum sempurna atau belum bisa menguasainya. Syarri bukan syarri ya. Oke? Terima kasih dengan mutmainnah. Ada lagi yang mau mencobanya?
Syamsinar Jawal, Masya Allah, silahkan. Syamsinar Jawal, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Afwan, warahmatullahi Ustadz, wabarakatuh. tidak bisa aktifkan kamera. Oke, nggak apa-apa. Dengan siapa dan dari mana? Dengan Syamsinar Jawal dari Kota Palopo, Ustadz. Ini Syamsinar Jawal putra atau putri ya? Putri, Ustadz. Syamsinar kayak putra. Ya, oke, nggak apa-apa. Coba baca dari Al-Falaq, dari Ta'awud, Bismillah, kemudian Al-Falaq. A'udzu billahi minasyaitonir A'udzu billah, rajim. bukan billah ya. Sempurnakan harakat. A'udzu billahi billahi. A'udzu billahi minasyaitonir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Lama ya. Lama ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan le. Coba la. La. Nah, begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bagus begitu ya. Jadi dibuka lagi mulutnya. Jadi biar bisa sempurna ismamul harakat ya. Terus. Qul a'udzu birabbil falaq. Oke, ahsan. Min syarri ma khalaq. Dikit lagi. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Coba wa min syarri ulangi. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Terus? Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Oke. Wa min syarri hasidin idza hasad. Oke, ahsan, barakallahu fik. Ya. Bagus. Sini tipisnya sudah mulai dapat. Lebih disempurnakan lagi. Ya. Bagus bacaannya. Afwan wa iyyakum. Dengan siapa tadi saya lupa? Syamsinar Jawal, Ustadz. Syamsinar Jawal. Oke, terima kasih ya. Oke, coba satu lagi. Ada yang mau coba? Kalau nggak ada, kita lanjutkan ke materi nih. Materi kita di Ahkamul Mat hanya tinggal 3 bab saja atau 3 bahasan. Ya. Teman-teman, nggak ada nih. Ada yang ingin coba lagi, silahkan. Gimana teman-teman? Atau lanjut materi? Kita lanjut. Oke, kalau lanjut ya. Ya, silahkan Ustaz. Lanjut aja materi ya. Ya.
Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita terakhir membahas tentang al-mad, yang mana mad lazim ya, mad lazim kilmi. Mad lazim kilmi, baik kilmi mukhaffaf maupun kilmi musaqqal. Ya, sekarang kita bahas tentang mad lazim harfi ya. Harfi musaqqal dan harfi mukhaffaf. Ya, jadi mad lazim ini ada dua, teman-teman. Ada mad lazim kilmi dan ada mad lazim harfi. Mad lazim kilmi adalah mad lazim yang bentuknya kalimat. Ya. Kalau mad lazim harfi itu yang bentuknya huruf. Nah, harfi dan kilmi atau kalimi itu ada dua. Ada kalimi musaqqal, ada kalimi mukhaffaf. Harfi ada harfi musaqqal dan harfi mukhaffaf. Musaqqal itu yang berat, mukhaffaf itu yang ringan. Kalau musaqqal, huruf mad yang bertemu dengan tasydid. Kalau mukhaffaf, huruf mad yang bertemu dengan sukun atau yang bukan tasydid. Ya. Ya, tinggal kita lihat ini bentuknya kalimat atau huruf. Kalau kalimat sudah kita bahas kemarin, contohnya seperti walau dhalin, ya, dhalin. Apalagi al-haqqah. Yang huruf madnya mana? Ya, do. Bertemu dengan lam yang bertasydid, dhalin, ya. Jadi bunyinya mad lazim musaqqal kilmi, ya, atau mad lazim kilmi musaqqal boleh. Panjangnya harus 6 harokat, tidak boleh lebih dan kurang, ya. Para ulama sepakat bahwa panjang dari mad lazim ini adalah 6 harokat, baik di riwayat imam siapa. Kemudian apa namanya, yang mukhaffaf kilmi, ya, mad lazim kilmi mukhaffaf, hanya ada satu kata ya di surat Yunus, ya, di 2 ayat, ya. Salah satunya aja yang saya ambil al-ana, ya. Al-ana, hanya itu. Ayatnya saya lupa, mungkin teman-teman yang kemarin udah ikut ya bisa udah tahu. Baik, itu yang kilmi. Sekarang kita bahas yang tentang harfi. Mad lazim harfi musaqqal dan mad lazim harfi mukhaffaf. Mad lazim harfi musaqqal dulu. Mad lazim harfi musaqqal, teman-teman perlu ingat bahwa mad lazim harfi ini terdapat di setiap fawatihus suwar, ya, pembuka dari setiap surat-surat yang mana surat itu terdapat huruf-huruf muqatta'ah, ya. Jadi di awal surat yang mana surat itu ada huruf-huruf muqatta'ah seperti alif lam mim, ya, alif lam ra, ain sin qaf, kaf ha ya ain shad dan lain-lain, ya. Shad, nun, yasin, ya. Itu termasuk mad lazim harfi. Tinggal kita lihat ini harfi musaqqal atau harfi mukhaffaf, ya. Ciri-cirinya bagaimana dan seperti apa kita bahas sekarang ini. Bismillah. Mad lazim harfi musaqqal apabila ada huruf madnya yang bertemu dengan tasydid. Contoh, alif lam mim. Lam mim, alif lam mim, ini huruf ini mad lazim harfi musaqqal. Yang mad lazim harfi musaqqal itu di mananya? Coba saya mau nanya. Alif lam mim yang dinamakan huruf mad lazim harfi musaqqal itu di mananya? Ada yang bisa jawab? Alif lam mim, ya. Ada yang bisa jawab di mananya? Ada yang bisa jawab? Ayo. Mesti pada semangat nggak nih? Ini diamnya karena nggak tahu atau tawadu ini? Karena nggak bisa jawab, Ustaz. Kirain ya, tawadu. Ketawa sambil duduk. Oke, mad lazim harfi musaqqal pada kalimat alif lam mim itu terdapat di huruf apa? Di huruf lam. Kenapa kok bukan di mim? Kan mim yang bertasydid, bukan mimnya, tapi lamnya. Ya, kan huruf madnya lam. Ya, huruf madnya lam yang bertemu dengan tasydid. Yang bertasydid huruf apa? Huruf mim. Jadi alif lam mim. Huruf lamnya ini yang dinamakan mad lazim musaqqal.
harfi. Mimnya apa? Mimnya mad lazim harfi mukhaffaf atau tipis. Apa tipis sama ringan. Mustaqal berat, mukhaffaf ringan, ya. Terus apalagi contohnya misal Yasin. Ini mad lazim mukhaffaf atau mad lazim mustaqal? Mad lazim mukhaffaf harfi atau mad lazim mustaqal harfi? Ada yang bisa bantu jawab? Yasin ini mad lazim apa coba? Oke, mukhaffaf. Bagus. Kenapa? Karena tidak ada tasydid, ya. Karena tidak ada tasydid. Gampang kan? Ya. Setiap di awal surat hurufnya itu apa aja kalau kita singkat itu, kalau kita singkat ya, kama asal naqos ya, atau naqoso asalukum, boleh naqoso asalukum, kam asal naqos ya, itu disingkat huruf-huruf yang pada fawatihus suwar ya. Lalu perlu teman-teman catat bahwa di setiap awal huruf atau awal surat yang mana huruf terdapat huruf muqatta'ah, huruf begitu ya. Itu tidak semuanya mad lazim, teman-teman. Ada juga mad tabi'i. Contohnya Yasin. Ya-nya ini bukan mad lazim tapi mad tabi'i. Kenapa? Karena dua harakat. Toha bukan mad tabi'i. Bukan mad lazim tapi mad tabi'i. Toha, Yasin, Alif, Lam, Ro. Ya, Ro-nya mad tabi'i, bukan mad lazim. Ya, paham ya teman-teman ya? Itu gampang kan ya? Huruf-huruf apa namanya? Mad lazim harfi mustaqal dan mad lazim harfi mukhaffaf. Panjangnya berapa? Panjangnya tetap harus 6 harakat. Ya. Jadi huruf-huruf naqasa asalukum ini mad lazim. Kalau hayun tohirun atau haya toharo ini bukan mad lazim. Walaupun terdapat di awal surat haya toharo itu mad tabi'i. Karena panjangnya hanya 2 harakat. Oke, paham sampai sini? Baik, kalau paham kita lanjutkan satu lagi. Mad farqi. Jadi teman-teman kemarin gitu kita ada bahas mad tabi'i dan mad far'i. Mad tabi'i itu mad asli, mad far'i itu yang bercabang ya. Mad yang sudah bertemu dengan hamzah ya, bertemu dengan tasydid ya. Itu mad far'i. Ada berapa? Banyak ya. Ada sekitar 14 ya. Nah, ini bukan mad far'i tapi mad farqi, pakainya qaf ya. Mad farqi. Mad farqi ini apa? Mad farqi adalah ketika ada hamzah istifham bertemu dengan hamzah al atau hamzah al-ta'rif ya. Lalu kemudian dibaca mad farqi. Di dalam Al-Qur'an contohnya ada 2 ya. Ada yang bisa nyebutin nggak? Mad farqi. Panjangnya sama 6 harakat. Hamzah istifham itu seperti apa? Hamzah istifham itu hamzah yang diisyaratkan untuk bertanya, gitu ya. Jadi pertanyaan itu tidak dalam bahasa Arab ya, tidak hanya hal saja akan tetapi juga hamzah juga ada. Contohnya, apakah kamu sudah apa misalkan? Apakah kamu sudah tidur atau sudah makan? Hal anta ta'kul misalkan. Hal anta ta'kul gitu. Hal anta ta'kul, apakah kamu makan gitu kan? Itu tidak harus hal, tapi juga a anta. Hal a itu sama-sama pertanyaan atau ya pertanyaan ya, yang artinya apakah, hal apakah, a juga apakah ya. Nah, kalau di sini ada hamzah istifham yang bertemu dengan al-ta'rif. Al-ta'rif itu yang apa ya? Ya, al begitu seperti al-ardi itu ada al-ta'rifnya di situ. Oke. Kemudian contohnya ada di surat Al-A'raf ya, sama di surat apa lagi satunya saya lupa. Yang bunyinya qul adzakarain ya.
sama qul Allah. Allah, qul Allah sama qul adzakarain. Jadi itu sebenarnya qul adzakarain ya. Ada hamzah istifham tuh ya. Qul adzakarain. Hanya itu contohnya teman-teman ya. Itu yang namanya mad farqi. Oke, paham ya sampai sini ya. Semoga paham. Ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Atau ada yang masih bingung? Ya, teman-teman yang merasa bingung atau ketinggalan catatan, silahkan ditanyakan online, nggak apa-apa. Daripada kita tertinggal jauh, tapi catatan belum ini lengkap. Silakan teman-teman, kalau ada yang ingin diperjelas mungkin dari materi yang disampaikan oleh Ustadz Iman Fakih tadi, silahkan langsung ditanyakan, nggak apa-apa. Oke, alhamdulillah nih. Ahkamul mat sudah selesai, ahkamul ra sudah selesai, makharijul huruf sudah selesai, sifatul huruf sudah selesai. Masya Allah. Ahkamul nun wal mim sudah selesai. Nun sakinati wat tanwin sudah, mim sakinah sudah. Ya. Alhamdulillah. Belum paling gharaibul qiraah paling nanti. Kalau mau disambung dengan gharaibul qiraah ya alhamdulillah. Ya. Kalau teman-teman masih semangat dalam belajarnya. Dan Ayo, satu lagi teman-teman, waktu. gimana? Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Atau sudah paham semua ya? Kalau sudah paham, sudah berarti ini. Boleh Ustaz ditanyain satu-satu, nggak apa-apa. Oke. Tanya gimana ini? Diuji Ustaz, diuji aja materinya tadi. Oke, saya ada Kutala Salapang sepertinya sudah gabung ini ya. Oke, saya mau tanya sama Dakutala Salapang. Coba carikan contoh daripada mad lazim mutsaqal harfi selain alif lam mim yang sudah tadi. Teman-teman sudah bisa semua kan ya baca huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf di Mafatihus Suwar? Ya. Coba deh. Sebelum itu saya pengen dengar aja deh teman-teman baca di surat coba buka surat Maryam ayat pertama aja tuh yang kaf ya ain shadnya itu. Coba dari atau saya tanya dulu siapa yang mau baca? Nah, saya tadi ada yang bilang saya. Coba, ayo. Coba bacain ayat itu aja. Kaf ya ain shad dengan sempurna dengan baik sesuai dengan hukum-hukum tajwidnya. Gimana? Coba. Ayo sebelum kita tutup nih. Coba tuh Dakutala Salapang yang paling depan pakai kerudung merah. Ya kerudung merah atau cadar merah itu? Ah, coba bacakan kaf ya ain shad. Ayo. Ayo. Waduh, ini udah pada ngantuk apa ya? Saya coba Ustaz. Hah?
Saya Ustaz. Oh, tafadhol. Dengan siapa? Sandi Ustaz. Suwandi. Iya Ustaz. Oh, yang tadi baca. Oke, gimana coba kaf ya ain shad? Saya coba ya Ustaz. Boleh, silakan tafadhol. Kaf ha ya ain sad. Oke, ahsan. Kurang panjang tapi ya. 6 harakat panjangnya. Kaf ha ya ain sad. Jadi bukan kaf ha ya ain sad. Ain sad, bukan begitu tapi ain sad. Iya Ustaz. Sama juga di surat Syura, Hamim, Ain, Sin, Qaf. Ain, Sin, Qaf. Kenapa? Itu ada ikhfa. Ikhfa ya. Kenapa bisa ikhfa? Coba kalau kita bedah, tulisan Ain itu bagaimana? Ini kayaknya harus ada tulisan ya. Jadi Ain itu A, Ya, Nun. Harokat A-nya fathah, Ya-nya sukun, Nun-nya sukun. Ya, bisa ada gambaran ya. Bisa ada gambaran nih. Tulisan huruf-huruf muqatta kalau kita pisah, itu tulisannya bukan sekedar segitu doang. Ain gitu doang. Tapi Ain itu tulisannya begini. Mana ada catatannya? Ya, jadi Ain, Ya, Nun. Lah, Nun ketika bertemu dengan shad, maka di situ hukumnya ikhfa hakiki atau ikhfa ya. Maka di situ harus dibaca dengung. Ain shad ya. Karena banyak beberapa teman-teman yang saya pernah temuin kita di pesantren gitu ya. Ya huruf-huruf muqatta'ah ada juga yang nggak tahu. Bacanya tosa, tosin dibacanya tosa. Terus saya tanya, ya asli gimana? Ya asa. Ya. Alif lam mim ntar jadinya alama, ya enggak. Nah, ini yang harus perlu teman-teman ketahui. Terus kemudian yang tadi ain sin qaf kaf ha ya ain shad itu juga sama ya, karena di situ ada nunnya. Ain shad panjangnya 6 harakat. Oke. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan, disampaikan? Kalau enggak kita tutup nih. Udah jam 9:30 di sana ya. Halo? Iya Ustaz. Oke, saya kembalikan ke Ustaz Darus deh kalau begitu. Gimana? Sepertinya ada yang nanya di kolom komentar ini. Ada masukan ya? Oke, terima kasih. Kalau ada papan tulisnya itu lebih baik ya. Karena kebetulan saya ini lagi pulang kampung teman-teman, lagi kumpul sama keluarga. Jadi papan tulis nggak dibawa. Di sini nggak ada papan tulis juga. Lagi liburan ceritanya. Oke, insya Allah nanti next pertemuan berikutnya kalau kita masih ada pembahasan lagi. Untuk siapa nih ada tanya lagi? Mau nanya kalau kesalahan dalam pengucapan huruf ra itu bagaimana? Kesalahan huruf ra itu ketika tebal dibaca tipis, ketika tipis dibaca tebal. Contohnya tadi min syarri dia baca min syarri. Ya, Ar-Rahman dia baca Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, biasanya ini orang-orang situ ya, orang-orang Makassar ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebagian, Warahmatullahi Ustaz, sebagian, wabarakatuh. sebagian. Atau iya kalau secara lahjahnya logatnya mau begitu. Tapi apa namanya? Perlu teman-teman latihan ya, apalagi di huruf ro juga. Huruf ro terkadang juga sudah tepat dari makhrajnya, akan tetapi jauh dari sifatnya. Jadi harus diperbaiki. Ya. Contohnya kayak tadi ya, min syarri, ar-Rahman, ar-Rahman ya. Oke. Ada lagi yang ingin disampaikan atau yang ditanyakan? Saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya yang bisa diberi contoh surah Al-Qadr, Ustaz. Karena di situ kan rata-rata ada yang memperjelas Al-Qadr ya, bukan Al-Qadr. Oh, bukan K ya. Al-Qadr. Baru dibilangin ini. Ya, itu dari mana itu asalnya? Ya, Al-Qadr. Gimana pertanyaannya? Ini Ustaz, yang surah Al-Qadr itu kan ada rata-rata akhirannya itu ro. Ada yang memperjelas, ada yang tidak. Tapi kira-kira benar itu gimana Ustaz? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, jadi Al-Qadr memang di ujung-ujungnya itu huruf ra mati semua. Yang sebelumnya juga huruf mati, ya kan? Qadr, dalnya itu mati. Ro-nya apalagi karena udah di ujung ya. Nah, di situ apakah dibaca ro-nya? Tetap dibaca, teman-teman. Jadi hak-haknya huruf tersebut harus kita penuhi. Ya, coba saya contohkan, teman-teman mungkin yang mau direkam silakan, atau yang mau dipahami langsung juga bisa. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Qadru ya, qadru. Qadru. Oke. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Alfi syahru. Ha dulu baru ra. Alfi syahru. Ya. Ya. Inna anzalna fi wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairum min alfi syahru. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amru. Min kulli amru. Amru ya. Harus ada ra-nya. Min kulli amru. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Fajr. Jim qalqalah fajr ya. Fajr itu kalau kita potong ya. Fajr ya, harus tetap dibaca. Memang kebanyakan teman-teman atau para qari, para imam baca inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ra-nya kemana? Ya toh? Ya, harus kita penuhi juga hak-haknya huruf tersebut. Begitu ya. Surat Al-Qadr. Alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Tad, mungkin boleh dicontohin juga, Ustaz, surah An-Nasr, ayat pertama. Oh, ya, ini bukan huruf ro, tapi huruf ta ya. Ya, ta dan ha. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, fath. Ya, dengar enggak teman-teman? Idza jaa nasrullahi wal fath.
Ya, fat harus ada hamas daripada huruf ta. Jangan fat gitu doang, tapi fat ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Dengar? Dengar, Ustaz, dengar. Oke, alhamdulillah. Jadi huruf H-nya juga tetap ini saja, tetap keluar juga tadi ya. Iya, harus keluar juga karena di situ haknya ya ada begitu. Ini. Oke. Ustaz, ada yang nanya nih. Bismillah, Afwan izin. Dijelaskan kembali tentang mad farqi. Ya. Oh, mad farqi. Baik. Ya, mad farqi itu ketika ada hamzah istifham bertemu dengan hamzah al ta'rif ya, hamzah al gitu ya. Itu dibaca mad farqi. Contohnya di Al-Qur'an itu ada dua, qul adzakarain sama qul Allah ya. Qul panjangnya berapa? Panjangnya 6 harakat ya. Ini enggak banyak kok teman-teman, hanya di kalimat-kalimat itu saja ya. Bukan banyak seperti ikhfa begitu ya. Bukan seperti apa namanya? Idgham ya. Ini hanya sedikit saja, hanya ada 2 kata di dalam Al-Qur'an. Hamzah istifham qul az-zakarain. Sebenarnya kan az-zakarain ya. Al-zakarain. Az-zakarain ya. Karena disambung jadi az-zakarain ya, jadi diduakan. Jadi dijadikan satu, maaf, bukan diduakan ya. Ada di surat apa ya? Surat Al-A'raf apa Al-An'am? Saya lupa, juz 8, halaman sebelah kanan paling atas. Tamaniyata azwaj min ad-dha'ni itsnain wa min al-ma'z itsnain qul adh-dhakarayn harrama amil unsayayn. Ya. Al-An'am, Ustaz. Iya, surat Al-An'am ya, surat Al-An'am. Sama surat Yunus ya. Qul Allahu adzina lakum am 'ala Allahi taftarun. Apa di surat Al-Qasas ya. Oke, jadi begitu teman-teman ya. Kalau misalkan ada hamzah istifham bertemu dengan hamzah al-ta'rif ya. Sebenarnya kalau nggak ada hamzah istifham kan bacanya ya adz-dzakarain saja. Az-zakaraini ya, karena di situ ada a-nya jadi gitu. Gitu ya teman-teman ya. Ya, Ustaz. Afwan Ustaz, ini pertanyaan terakhir mungkin tadi ya. Baik. Izin. Ada yang bertanya, Bismillah, Afwan izin bertanya Ustaz, hukum huruf ro yang memiliki sifat at-takrir itu bagaimana Ustaz? Sekaligus mungkin saya lampirkan juga pertanyaan saya Ustaz. Bagaimana ketika huruf qalqalah misalkan ketika dia sukun, apakah dia dibaca seperti ada seperti seolah-olah ada hamzah di belakangnya, atau dia tidak seperti itu? Bagaimana itu Ustaz? Ada yang sukunkan menjadi dibaca ada. Bagaimana itu? Jadi ada tambahan gitu ya? Iya, jadi benar. Ada, jadi ada de. Ya, kayak seperti ada kayak apa lagi namanya Ustaz? Ada hamzah sukun juga terakhirnya, seolah-olah kayak ada tanda petik kan itu. Oh, contohnya misalkan kayak mat itu kali yang wadduha begitu. Ya. Oke. Baik. Terima kasih Ustadz. Yang pertama tadi yang dimaksud at-takrir sifat daripada huruf ra itu bagaimana? Ya, takrir daripada huruf ra itu, dia takrir itu artinya getaran teman-teman. Getaran dari huruf ra. Jadi ra ini punya sifat yang namanya getaran, takrir.
Nah, kapasitas takrir ini tidak banyak dan juga tidak sedikit, tidak hilang, tapi sedikit. Apalagi ketika sukun atau tasydid. Contoh misalkan Ar-Rahman. Ar-Rahman itu tidak boleh kita kebanyakan Ar-Rahman. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Tapi Ar-Rahman Ar-Rahim dan juga tidak hilang. Kalau hilang nanti dia masuknya ke lam. Ar-Rahman Ar-Rahim, ya. Ar-Rahman bukan Ar-Rahman tapi Allah, ya. Ar-Rahman bukan Ar-Rahman, ya. Jadi tidak hilang juga tidak banyak itu takrir daripada huruf ro, begitu ya. Nah, adapun tebal dan tipis itu tergantung posisi. Kalau ro-nya fathah atau dhammah maka dia tebal, kalau ro-nya kasroh maka dia tipis. Min syarri itu tipis karena kasroh. Kalau Ar-Rahman itu tebal karena ro-nya fathah, ya. Terus kemudian pertanyaan Ustadz Darus tadi, apakah ada hamzah atau tidak, ya. Qul huwallahu ahad. Ahad yang enggak ada hamzah. Kalau ada hamzah di situ berarti ahada. 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 Dia harakat dalnya ini enggak jadi sukun akhirnya. Ya. Qul huwallahu ahad. Bukan ahada. Ahada tapi ahad. 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 Bukan ahada. Kalau ada hamzah di situ berarti ahada. Da. Bukan da tapi da. Ya. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Mad. Mad. Ya. Terus apakah membaca mad di akhir kalimat itu bagaimana caranya? Ya, di situ tidak ada hamzah juga tidak ada jim. Ada gitu. Karena kadang-kadang tanpa kita sadari, contoh kita baca surat Al-A'la deh. Sabbihisma rabbikal a'la. La di ujung itu huruf mad, ya. Kadang-kadang baca di situ ada hamzah atau ada ha karena kelewatan atau kebablas. Contoh. Sabbihisma rabbikal a'la. A'la. Bukan tapi a'la. Kadang-kadang kebablas karena ha. Sabbihisma rabbikal a'la. A'la. Bukan a'la tapi a'la. Biasa, ya. Jangan dipotong oleh hamzah. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Wa bukan wa tapi alladzi khalaqa fasawwa. Wa. Oke, paham ya? Jadi begitu teman-teman. Insyaallah. Siap, syukran Ustaz. Afwan wa iyyakum. Ya, masyaallah. Ya, masyaallah. Mungkin sampai sekian pertemuan kita pada malam hari ini, ya Ustaz, ya. Masyaallah. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Syukron jazakumullah khair Ustaz atas waktu luangnya untuk membersamai teman-teman dalam belajar membaca Al-Quran dengan baik, belajar tahsinul qiraah. Masya Allah sudah sampai pekan yang ke-16, luar biasa. Kami ucapkan kembali banyak-banyak terima kasih dan sehat selalu insya Allah Ustaz. Juga kepada teman-teman dari Rumah Tahfiz maupun peserta lainnya kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasinya, sudah hadir dan mengikuti kajian tahsinul qiraah bersama Ustaz Muhammad Iman Fakih yang pertemuan ke-16. Masya Allah. Tetap semangat belajar ilmu membaca Al-Quran dengan baik dan benar.